Dede Mia Yusanti. Pengalaman jabatan, pemeriksa paten pada tahun 1992 sampai dengan 2005, Kepala Subdirektorat Pelayanan Administrasi Paten, Kepala Subdirektorat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional, Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Provinsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual September 2016 sampai dengan Oktober 2017, dan sekarang sebagai Direktur Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kepada Ibu Dede, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya share screen ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Ibu Rektor Universitas Padjadjaran, Pak Dubes Watap Indonesia untuk WTO dan organisasi internasional lainnya, Pak Hasan Klip, mungkin Pak Hasan sudah meninggalkan tempat, kepada Profesor Ahmad Ramli sebagai Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari Kementerian Kominfo, kemudian Dekan Fakultas Hukum Unpad, Prof. Sidik juga. Prof. Sidik ini pemilik paten yang mungkin pada saat saya pertama kali bergabung dengan Direktorat Jenderal KI, saat itulah Prof. Sidik mengajukan patennya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prof. Kerry juga yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para pembicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Prof. Ramli tadi sudah menjelaskan mengenai regulasi dan bagaimana sebetulnya paten itu berpihak kepada perguruan tinggi, kemudian kepada masyarakat dengan adanya tadi kemungkinan-kemungkinan untuk bisa melaksanakan paten tanpa harus melalui izin dari pemegang paten, atau kita biasa menyebutnya dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit lagi menjelaskan lagi mengenai paten dulu sebelum masuk ke masalah pendaftaran dan perlindungannya. Jadi paten itu adalah hak yang diberikan oleh negara tentunya terhadap invensi di bidang teknologi. Jadi tadi Pak Prof. Ahmad Ramli sudah menjelaskan mengenai cabang-cabang yang lain daripada kekayaan intelektual. Selain paten ada merek, hak cipta, dan sebagainya. Tetapi kita harus pahami bahwa paten ini adalah invensi di bidang teknologi. Beda dengan merek misalnya, atau dengan hak cipta yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Prof. Kerry. Nah, hal penting yang perlu saya sampaikan adalah bahwa paten itu sebetulnya melindungi ide. Ya. Jadi, suatu hasil karya intelektual di bidang teknik, walaupun masih berupa ide dan belum dapat diekspresikan, itu tetap dapat dilindungi melalui paten. Jadi tadi Prof. Kerry kan menceritakan bagaimana proses suatu obat itu dari kandidat yang ribuan, bahkan sampai puluhan ribu, kemudian hanya ditemukan satu obat di akhir. Kalau Bapak Ibu melihat atau sering mencoba melihat dokumen-dokumen paten, maka permohonan patennya itu tidak dilakukan pada saat sudah menemukan yang benar-benar berkhasiat dan sudah keluar izin, sampai bisa keluar izin. Tetapi kebanyakan pemohon paten dari luar negeri, khususnya untuk industri farmasi ya, yang memahami sistem paten dengan baik, mereka akan mengajukan permohonan paten itu seawal mungkin. Jadi sebelum benar-benar diproduksi. Jadi biasanya dia akan mengajukan patennya untuk begitu banyak senyawa. Ya, kemungkinan senyawa dari satu senyawa umum generalnya dia ganti mungkin substituennya dan sebagainya, sehingga yang dia masukkan karena dia sendiri belum tahu persis mana sebetulnya yang paling baik. Nah, itu yang terjadi kalau di dalam sistem paten. Dia akan mendaftarkannya dulu. Kemudian kalau misalnya ternyata dari kemungkinan puluhan atau ratusan senyawa yang dia klaim, kemudian dia temukan yang senyawa yang terbaik, nah itu didaftarkan lagi patennya. Karena di dalam sistem paten kita mengenal yang namanya selection invention. Jadi walaupun itu sudah pernah, tetapi masih belum tahu mana yang terbaik di antara 100 misalnya senyawa, maka kalau kita memilih satu atau dua itu disebut selection invention.
invention, dan ini merupakan satu hal yang juga penilaian patentabilitas. Jadi masih bisa dipatenkan untuk itu. Mereka akan terus mencari yang terbaik dari apa yang pertama kali diajukan. Jadi paten itu bisa berupa produk, proses, juga penggunaan atau metode penggunaan lainnya. Ya. Nah, satu hal juga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai invensi kaitannya dengan temuan atau discovery. Temuan atau discovery itu kita pahami itu adalah sesuatu yang sudah ada di alam, tetapi tidak diketahui sebelumnya. Nah, tetapi pertama, invensi adalah suatu produk baru yang bisa mempermudah kerja manusia, memecahkan masalah teknis, yang akhirnya bisa lebih praktis, lebih mudah, lebih murah, efektif, efisien. Nah, itu bedanya invensi dengan discovery. Tetapi, sesuatu yang telah ada di alam, tetapi dalam menemukannya atau memperolehnya dibutuhkan langkah-langkah inventif dan mempunyai fungsi praktis di bidang teknis, maka itu dimasukkan ke dalam invensi. Walaupun itu sudah ada di alam. Contohnya seperti ini. Jadi, kalau senyawa tunggal yang ada di alam sebetulnya dari satu tanaman, maka setelah dia diisolasi dan kemudian dia mempunyai fungsi tertentu, ini tidak dianggap temuan atau discovery. Ini adalah senyawa yang termasuk ke dalam kriteria patentable. Ya. Oke. Ini beberapa prinsip dalam perlindungan paten. Tentunya mungkin bagi yang belum memahami gitu, bahwa satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa pendaftaran atau mereka yang menerima hak adalah kepada siapa yang mereka yang mendaftarkan pertama kali. Itu first to file. Jadi siapa yang mendaftar dulu, maka dialah yang akan mendapatkan perlindungannya. Dan kemudian pemeriksaannya juga universal dibandingkan dengan semua dokumen yang ada di seluruh dunia, tetapi perlindungannya teritorial. Artinya dilindungi hanya di mana paten itu didaftarkan. Ya. Kemudian satu lagi, pemberian paten itu akan diberikan atas dasar permohonan. Jadi harus diajukan permohonannya untuk bisa dilindungi. Tidak seperti hak cipta yang secara otomatis dia akan dilindungi tanpa harus sebetulnya mendaftarkan ke Direktorat Jenderal KI. Ya. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu biaya tahunan yang harus dibayar oleh pemilik paten setelah yang bersangkutan memperoleh patennya. Tadi Pak Prof. Ramli sudah menyampaikan bahwa dari tahun pertama sampai tahun kelima itu pemohon dari UKM, kemudian dari perguruan tinggi dan lembaga litbang itu dibebaskan dari pembayaran biaya tahunan dari tahun pertama dan tahun kelima. Dan sebetulnya sekarang ada lagi hal yang lebih menggembirakan lagi, karena permennya ini sudah hampir keluar, sudah dalam tahap final pembahasannya. Nanti di tahun ke-6 dan seterusnya, itu juga dimungkinkan untuk UKM, untuk perguruan tinggi, untuk lembaga litbang, membayar biaya tahunan Rp0. Salah satu syaratnya adalah yang bersangkutan atau perguruan tinggi tersebut, UKM tersebut harus mengajukan permohonan. Kenapa? Karena pemberian Rp0 itu diberikan kepada mereka atau paten yang belum komersial. Ya, jadi dan itu harus didaftarkan setiap tahun, diajukan setiap tahun. Tahun ini karena siapa tahu tahun ini belum komersial, mungkin tahun depan komersial. Jadi itu harus diajukan. Itu sebentar lagi permennya akan ditandatangani karena pembahasannya sudah final sekarang. Nah, syarat patentabilitas tadi saya menyebutkan bahwa ada baru ya. Nah, baru ini kriterianya juga macam-macam. Tadi yang seperti saya sebutkan, selection invention. Jadi dari sekian banyak pilihan, ternyata kita bisa menemukan yang paling optimal, yang paling baik, itu kita sebut selection invention, dan itu memenuhi kriteria kebaruan. Ya. Kemudian memiliki langkah inventif, artinya dia harus punya kelebihan atau sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri. Nah, tadi Pak Ramli, invensi tidak mencakup aturan dan metode yang hanya berisi program komputer. Jadi biasanya orang mengajukan permohonan atau perlindungannya melalui sistem hak cipta. Tetapi sebetulnya program komputer yang
digunakan untuk memecahkan masalah teknis, jadi technical efeknya itu teknis, bukan administrasi, maka itu bisa diajukan atau dilindungi juga melalui paten. Ya, itu mungkin yang perlu diketahui. Nah, kemudian temuan atau discovery berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada, atau kita bilang kalau di farmasi itu second medical use. Jadi saat tadinya obatnya itu untuk penyakit diabetes misalnya, ternyata sekarang bisa untuk obat kanker, maka penggunaan kedua yang baru ini sekarang sudah berdasarkan undang-undang paten tidak bisa diberikan lagi. Kemudian bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat yang bermakna. Ini contohnya adalah misalnya senyawanya bentuk basak tadinya yang digunakan, tapi kemudian ditemukan bentuk garamnya yang mempunyai kelarutan yang lebih baik misalnya. Nah itu di dalam undang-undang paten termasuk tidak dianggap sebagai invensi yang bisa dipatenkan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ramli. Bapak Ibu sekalian, kita tahu paten itu ada dua macam, paten atau paten biasa dan paten sederhana. Ada perbedaannya antara paten biasa dan paten sederhana. Pada prinsipnya adalah ya untuk objek yang dilindungi antara paten biasa dan paten sederhana itu sama-sama produk, bisa baik itu alat, formulasi atau produk lainnya, kemudian proses juga bisa, metode juga bisa, penggunaan juga bisa. Jadi biasanya bagaimana kalau orang bertanya, jadi paten saya harus kemana nih? Paten biasa atau didaftarkan ke paten sederhana? Jadi karena sekarang objek yang dilindungi itu sama antara paten biasa dan paten sederhana, maka itu akan sangat tergantung pada pertimbangan si inventor atau si pemohon paten. Kalau misalnya life hidup daripada produknya itu jangka panjang, bisa sampai 20 tahun misalnya, maka lebih baik didaftarkan ke paten biasa. Sementara paten sederhana, kalau misalnya jangka waktunya pendek aja kok kelihatannya ini komersialisasinya, maka daftarkanlah ke paten sederhana. Kemudian yang lainnya adalah syarat patentabilitas ini di bawah. Syarat patentabilitas perbedaannya kalau paten biasa itu lengkap ya, artinya dia harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana ini adalah baru dan dia harus merupakan pengembangan dari produk dan proses yang sudah ada. Artinya di sini penilaian langkah inventif yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan paten sederhana itu lebih sederhana atau lebih mudah, lebih ringan dibandingkan pada saat pemeriksa memeriksa paten biasa. Jadi itu pilihan yang bisa diambil oleh si pemohon, dan kita juga perlu mempertimbangkan jangka waktu pemeriksaannya. Karena kalau paten sederhana sesuai dengan undang-undang, maka sejak tanggal penerimaan itu maksimum 12 bulan harus diselesaikan. Sementara kalau untuk paten biasa itu 30 bulan sejak pemeriksaan substantifnya dimulai. Oke, Bapak Ibu, bagaimana dan di mana mendaftarkan paten? Jadi sejak 17 Agustus 2019, semua pengajuan permohonan harus dilakukan secara online melalui laman Ditjen KI. Jadi sekarang Ditjen KI tidak lagi menerima pengajuan permohonan secara manual. Kalau misalnya ada yang datang ke kantor HAKI, ke kantor paten, kemudian ke loket ya, misalnya sebelum COVID loket masih buka, sekarang loket sudah tutup, maka petugas di loket akan membantu pemohon untuk kemudian memasukkan permohonannya secara online. Jadi pada prinsipnya semua permohonan sekarang sudah dilakukan secara online. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejak 14 Mei 2020 sudah dilakukan secara online full untuk semua dokumen kelengkapan. Jadi memang permohonannya semua dilakukan secara online, tetapi ada dokumen-dokumen yang masih diserahkan secara manual, secara langsung ke loket biasanya, atau melalui pos. Tetapi sekarang semua dokumen kelengkapan sejak 14 Mei 2020 karena kasus COVID ini
di mana pekerjaan pemeriksa semua dari awal sampai akhir itu tertunda karena loket tutup, maka Ditjen KI sejak 14 Mei 2020 membuka yang namanya loket virtual, di mana semua harus bisa dilakukan secara online. Kemudian pengajuan permohonan paten harus disertai dengan spesifikasi deskripsi paten. Tentunya pemohon tidak harus membawa produknya ke Ditjen KI, produknya seperti apa gitu, tetapi yang harus dilakukan adalah pemohon harus menuangkan bagaimana itu produk dan prosesnya itu dalam satu deskripsi spesifikasi paten. Jadi, dan ini merupakan hal yang ternyata tidak mudah Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman dari perguruan tinggi. Jadi kita bisa lihat nanti berapa jumlah kenaikan permohonan dari dalam negeri, di mana kebanyakan itu datangnya dari perguruan tinggi. Itu banyak sekali permohonan paten dalam negeri pada saat ini. Dan salah satu kesulitan daripada teman-teman di perguruan tinggi peneliti adalah bagaimana menuangkan spesifikasi produk atau prosesnya dalam deskripsi paten. Nah, ini proses pendaftaran paten ya, yang paten biasa. Tadi kan ada paten biasa dan paten sederhana. Jadi pengajuan permohonan itu dilakukan secara online. Itu bisa kita selesaikan antara 1 hari sampai dengan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? 6 bulan itu karena dari pemohon tidak lengkap menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, sehingga kita akan terjadi komunikasi. Jadi kantor paten akan meminta pemohon melengkapi dokumen tersebut dulu, baru sampai maksimum 6 bulan. Ya. Kemudian 18 bulan dari tanggal pengajuan tadi, maka dokumen tersebut akan dipublikasi selama 6 bulan, setelah 18 bulan ya. Tetapi kita perlu juga punya mekanisme percepatan publikasi, yaitu 6 bulan setelah tanggal penerimaan. Jadi yang tadinya 18 bulan kita menunggu, maka percepatan publikasi bisa dilakukan 6 bulan. Jadi daripada 18 bulan, maka 6 bulan sudah bisa dipublikasi. Nah, publikasinya 6 bulan, baru kemudian pemeriksaan patentabilitas itu jangka waktunya maksimum 30 bulan. Kalau ada pemberian atau penolakan, semua bisa diajukan. Jika ada keberatan, maka semua bisa diajukan ke Komisi Banding. Nah, kalau proses pendaftaran paten sederhana sendiri, itu juga dilakukan secara online, dan waktunya sebetulnya 1 hari sampai dengan 3 bulan untuk pemeriksaan administrasinya. Nanti publikasinya 2 bulan, dan pemeriksaannya maksimum 7 bulan. Sama juga dengan paten biasa, apabila ada keberatan untuk pemberian atau penolakan, maka bisa diajukan ke Komisi Banding. Nah, ini pengajuan permohonan paten secara online, Bapak Ibu sekalian, sangat mudah. Jadi dengan membuka registrasi akun, kemudian mengunggah data dukung, kita pilih membuat permohonan baru, kemudian isi seluruh formulir yang tersedia. Dengan mengikuti semua proses itu, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tanggal penerimaan daripada permohonan paten Bapak Ibu sekalian. Jadi semua sudah dilakukan secara online. Nah, masuknya ke sini paten.dgip.id.go.id. Masuk ke situ untuk bisa login dan mengajukan permohonan secara online. Ya, ini registrasi akunnya. Nanti akan ada email untuk memverifikasi akun aplikasi. Semuanya cukup mudah, dan apabila ada masalah, Bapak Ibu bisa menghubungi chat live-nya DKI. Ini untuk membuat permohonan baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saat ini sistem permohonan online itu untuk paten yang baru mencakup permohonan sampai dengan publikasi paten. Jadi pada saat sebelum COVID, semua kelengkapan harus dilakukan melalui Lokfit 20, yaitu loket virtual DJKI. Jadi sebelum COVID itu secara manual, tetapi semua sekarang diserahkan melalui Lokfit 20 atau loket virtual DJKI.
Nah, integrasi penuh sistem permohonan sampai dengan pembayaran biaya tahunan akan berlaku dan di-launching mulai tanggal 17 Agustus 2020. Mudah-mudahan lancar. Jadi nanti kita semua dari permohonan sampai akhir sertifikat itu akan terintegrasi dalam satu sistem. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menggembirakan sebetulnya kalau kita melihat peningkatan jumlah permohonan paten. Jadi kita lihat dari tahun 2017 itu sekitar 2.200 untuk dalam negeri. Di tahun 2019 itu sudah mencapai 4.175 permohonan paten dari dalam negeri. Jadi totalnya sekarang sudah 12.606, sekitar 30% permohonan paten dalam negeri. Karena sebelumnya tahun 2016 itu masih di bawah 10%. Ternyata kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem paten, pelindungan paten itu sudah terlihat dari jumlah permohonan paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan dengan dengan banyaknya permohonan paten, saya ingin menyampaikan bahwa Ditjen KI juga sebetulnya sudah berupaya keras supaya tidak lagi meninggalkan banyak backlog gitu ya. Dan kita lihat di sini di tahun 2019 penyelesaian dokumen itu sampai 20.414 dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 12.027 dokumen. Jadi semua terlihat peningkatannya jelas ya. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2018 itu ada 6.190 dokumen yang ditarik karena habis masa pelindungannya. Jadi bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, ada dokumen sekitar 6.190 yang sebetulnya backlog sehingga dokumen itu sebetulnya sudah habis masa pelindungan. Ada yang sudah lewat 10 tahun untuk paten sederhana, ada yang lewat 20 tahun untuk paten sederhana, untuk paten biasa. Jadi pada saat itu pada tahun 2018 kita menarik data, membersihkan dokumen-dokumen yang sebetulnya udah habis masa pelindungan tapi masih ada di database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini top permohonan perguruan tinggi tahun 2017. Kalau kita lihat di sini tidak ada Universitas Pajajaran. Sayang sekali ya sebetulnya ada Prof. Ferry sebagai pendorong, tapi ternyata di tahun 2017 itu belum Universitas Pajajaran tidak termasuk top 10 permohonan perguruan tinggi. Kita lihat di tahun 2018 ternyata juga belum ada. Ya. Di tahun 2019 kita lihat di mana permohonan meningkat sampai 4.000. Juga Universitas Andalas belum masuk ke dalam top 10 permohonan perguruan tinggi. Kita harapkan tentunya teman-teman di Universitas Pajajaran bisa lebih lagi bekerja keras gitu ya, karena kalau kita lihat Indonesia ini ada di urutan yang ke-87 di Global Innovation Index, di mana salah satu indikatornya adalah jumlah permohonan paten dalam negeri. Jadi saya mendorong teman-teman di Universitas Pajajaran untuk bisa lebih produktif lagi untuk mengajukan permohonan patennya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, sedikit isu terkait paten di masa pandemi, ternyata kita lihat bahwa dengan adanya pandemi ini mendorong industri, perguruan tinggi, dan lembaga litbang justru berinovasi, menghasilkan produk yang dibutuhkan. Ya. Dan seharusnya apabila investasi tersebut bernilai paten, maka sebaiknya paten tersebut didaftarkan untuk dapat dilindungi paten. Yang isu yang kedua dalam hal ini adalah ternyata ada obat, vaksin, atau alat yang ternyata patennya dimiliki pihak lain dan terdaftar di Indonesia. Jadi kalau kita menghasilkan obat, vaksin, atau alat, ya banyak kita lihat bahwa perguruan tinggi menghasilkan ventilator misalnya. Kita harus cek juga Bapak Ibu sekalian, apakah ada patennya nggak di Indonesia? Jangan-jangan itu ada patennya di Indonesia. Nanti kalau ada patennya di Indonesia, nanti larinya akan terjadi pelanggaran paten. Makanya tadi Prof. Ramli sudah menjelaskan kalau itu ada patennya, maka jalan yang bisa kita tempuh adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah. Jadi kita harus lihat, walaupun tadi misalnya
Pak Prof. Ramli juga menjelaskan bahwa semasa COVID seharusnya tidak ada hak kekayaan intelektual. Tapi seperti saya contohkan ini remdesivir, ini adalah obat yang sampai sekarang ini katanya berdasarkan informasi yang kita dapat merupakan salah satu obat yang menjanjikan untuk mengobati COVID-19. Ternyata remdesivir ini patennya ada di Indonesia dan masih berlaku sampai 2034. Jadi bagaimana sebetulnya yang lain paten untuk vaksin atau alat dan lain-lain untuk penanganan pasien COVID-19. Ada nggak patennya di Indonesia? Itu yang perlu dicek. Nah, tadi yang pertama kan mendorong inovasi. Tapi ada beberapa contoh ternyata banyak hasil-hasil inovasi tersebut tidak didasarkan patennya. Saya lihat misalnya contohnya Universitas Airlangga yang katanya menemukan kombinasi obat COVID. Tapi ternyata saya cek, dia tidak pernah didaftarkan patennya di Indonesia. Nah, jangan sampai misalnya nantinya menyesal karena itu tidak didaftarkan patennya. Karena kalau misalnya dia tidak didaftarkan, maka itu akan menjadi public domain. Masyarakat bisa bikin, bisa buat, meniru produk dan menjual produk yang sama. Kemudian bisa jadi malah orang lain yang kemudian mendaftarkan patennya karena adanya prinsip first to file. Nah, dalam hal ini sebetulnya masih ada peluang dengan memanfaatkan waktu tenggang selama 6 bulan. Jadi kalau itu sudah pernah dipublikasi, sampai jangka waktu 6 bulan itu masih bisa didaftarkan, diajukan patennya tanpa kehilangan kebaruannya. Dan tentunya kalau dalam komersialisasi, itu bisa menurunkan daya tawar dan daya saing dalam penjualan komersialisasi, ya. Termasuk dalam mengikuti lelang pemerintah. Nah, apabila tadi paten atau obat atau alat itu milik orang lain, ya, jadi sebetulnya ada 3+1 opsi dalam Undang-Undang Paten yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah lisensi sukarela, lisensi wajib, tadi juga sudah disebut oleh Pak Hasan Kleip, kemudian pelaksanaan paten oleh pemerintah yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Prof. Ramli, dan opsi lainnya impor paralel. Namun demikian perlu saya sampaikan, kenapa nggak dilaksanakan nih pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan adanya obat COVID yang ada patennya, kenapa nggak dilakukan? Jadi pelaksanaan paten oleh pemerintah ini harus diinisiasi oleh lembaga, oleh kementerian yang membutuhkan. Jadi dalam hal ini inisiasinya harus dari Kementerian Kesehatan. Direktorat Jenderal KI tidak dibolehkan untuk berinisiatif ingin melaksanakan paten oleh pemerintah. Jadi inisiatif kembali lagi harus dari kementerian terkait. Jadi dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Dan sebetulnya kami juga sudah melakukan diskusi baik dengan Kementerian Kesehatan, dengan Badan POM, dengan industri, farmasi, kemungkinan untuk melaksanakan pelaksanaan paten oleh pemerintah ini untuk beberapa obat COVID-19. Oke, opsi lainnya impor paralel. Ini impor paralel ini mungkin bisa dijelaskan bahwa kita bisa mengimpor obat dengan harga yang lebih murah dari negara yang memang juga harganya di sana lebih murah. Jadi kita tidak mengimpor langsung dari pemilik paten, tapi dari negara lain yang harganya lebih murah. Dan itu dimungkinkan berdasarkan perjanjian TRIPS. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena waktunya singkat ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.